Oke, buat kalian user Mac atau MacBook yang lagi cari mouse, sini. Di video kali ini gue mau share ke kalian 5 rekomendasi mouse yang cocok buat dipakai di Mac atau MacBook kalian. Beberapa mouse ini dari range harga yang berbeda-beda, mulai dari yang ratusan ribu sampai 1 jutaan. Sebagai catatan, video ini tidak disponsori oleh merek manapun, jadi setiap mouse-nya ini gue beli sendiri karena gue juga pengen cobain dan share pengalamannya ke kalian. Oke, pertama kita mulai dulu dari tentu saja mouse Apple sendiri, yaitu Apple Magic Mouse Multi-Touch Surface. Mouse ini kayaknya produk Apple yang di kalangan user Apple sendiri tuh banyak orang yang suka dan banyak yang nggak suka. Tapi kita coba bahas dari minusnya dulu, kenapa orang nggak suka sama Apple Magic Mouse. Nah, pertama-tama tentu saja minus yang menurut gue paling besar adalah port charging yang masih port Lightning sampai pas video ini dibuat. Sampai sekarang masih belum ada yang versi Type-C, semoga Apple bakal bikin versi Type-C-nya. Dan bukan masalah port Lightning aja, tapi juga posisinya ada di bawah mouse. Jadi setiap kali teman-teman mau cas Magic Mouse ini, otomatis kalian nggak bisa pakai mouse ini dulu buat beberapa menit atau sekitar 2 jam buat dicas sampai full dari misalnya 0%. Idealnya dari pengalaman gue cobain beberapa mouse, biasanya mouse yang tipikal battery built-in kayak gini tuh portnya ada di bagian samping atau di bagian depan. Supaya kalau lagi dicas itu kalian tetap bisa pakai mouse-nya juga. Sedangkan kalau konsepnya kayak Magic Mouse ini, kalau teman-teman nggak perhatiin baterainya habis, pasti bisa mengganggu kerjaan kalian juga. Apalagi kalau lagi buru-buru atau butuh cepet, karena harus nunggu dicas dulu. Oh ya, Magic Mouse ini juga cuma bisa terhubung ke satu device aja, walaupun Apple ID yang sama. Jadi kalau mau dipakai ke device lain, harus disconnect atau forget device dulu, baru bisa terhubung ke device lain. Yang menurut gue ini juga jadi poin minus dari Apple Magic Mouse. Kalau soal nyaman atau enggak dengan desain yang agak flat seperti ini, menurut gue overall nyaman sih dan juga ringan. Beratnya cuma 99 gram, tapi kalau dipakai lama, misalnya seharian banget dari pagi sampai malam, menurut gue lama-lama bisa terasa agak capek juga sih karena desainnya yang agak flat. Soal kenyamanan, ini bisa berbeda tergantung ukuran tangan kalian, tapi kalau misalnya di gua sendiri, itu kalau pakainya lama-lama bisa jadi kurang nyaman. Jadi ini agak subjektif. Nah, kalau tadi kita udah bahas poin minusnya, sekarang apa sih keunggulan dari Magic Mouse ini dibandingkan mouse lain? Well, setelah gua coba lebih lanjut, ternyata gua paham juga kalau ada orang yang suka sama Apple Magic Mouse. Pertama, walaupun port chargingnya di bawah dan nggak bisa dipakai kalau lagi dicas, Magic Mouse ini casnya termasuk cepet. Teman-teman tinggal cas 2 menit dan mouse-nya udah bisa kalian pakai selama 8-9 jam, atau ya udah bisa seharian lah. Jadi kalau kalian lupa cas Magic Mouse, kalian tinggal cas sebentar dulu aja dan mouse-nya udah bisa dipakai kurang lebih seharian. Jadi menurut gue ini juga fitur yang bagus. Selain itu, baterainya juga termasuk awet. Kalau dari penggunaan gue sendiri, casnya paling cuma sebulan sekali. Dan bahkan gue juga ada baca sharing user Magic Mouse lainnya, ada orang yang bisa cas Magic Mouse ini 2 bulan sekali. Tapi ya itu tentunya juga tergantung penggunaan. Dan kalau gue sendiri, casnya paling cuma sebulan sekali sebagai orang yang sering banget pakai mouse. Nggak hanya baterainya aja, tapi menurut gue yang jadi poin plus besar dari Apple Magic Mouse ini adalah gestur yang ada di bagian depan Apple Magic Mouse. Karena feel-nya itu kayak lagi pakai trackpad. Teman-teman bisa double tap pakai 2 jari buat buka mission control, terus swipe kiri atau kanan dengan 2 jari buat pindah antar aplikasi yang full screen atau pindah antar desktop, double tap 1 jari buat smart zoom, terus kalian juga bisa atur di setting buat nyalain fitur swipe antar halaman dengan swipe kiri atau kanan dengan 1 atau 2 jari. Jadi kalau lagi browsing mau balik ke halaman sebelumnya, tinggal di swipe aja dari Magic Mouse kalian. Jadi bagian depan Magic Mouse ini nggak hanya buat klik kiri kanan aja, tapi juga ada gestur yang mirip seperti di trackpad. Pas gue coba ganti pakai mouse lain, itu pasti yang gue kangenin adalah fitur gesturnya ini. Karena nyaman banget seperti pakai trackpad. Termasuk pas lagi pakai aplikasi seperti Final Cut Pro, gue juga bisa swipe di Apple Magic Mouse buat geser timeline, yang menurut gue ini berguna banget. Selain itu, Magic Mouse ini juga punya fitur yang cuma dikasih Apple khusus buat Apple Magic Mouse atau Apple Magic Trackpad aja, yaitu fitur smooth scrolling. Jadi kalau teman-teman perhatiin dari screen recording ini, gue akan coba scrolling website, yang Magic Mouse tuh scrollingnya bisa smooth kayak pakai trackpad. Sedangkan yang mouse lain pasti bakal agak patah-patah. Jadi Apple memang kasih scrollingnya bisa smooth kayak gini cuma buat Magic Mouse atau Magic Trackpad aja. Sedangkan kalau mouse third party itu nggak bisa. Sebenarnya menurut gue ini nggak terlalu ngaruh gimana banget sih. Paling pas kalian pakai Magic Mouse itu kalian lihat apa-apa animasinya jadi lebih smooth. Pas scrolling juga lebih smooth dibandingkan mouse lain yang third party yang agak patah-patah. Dan kalau misalnya kalian sering screen recording, itu juga hasilnya bakal lebih smooth kalau misalnya pakai Apple Magic Mouse.
Jadi Magic Mouse ini tuh sebenarnya punya poin plus yang besar dan poin minus yang juga besar. Jadi antara kalian bakal suka banget pakai Apple Magic Mouse atau nggak suka banget. Untuk harga dari Apple Magic Mouse juga termasuk premium di atas 1 juta, apalagi yang warna hitam itu lebih mahal lagi. Tapi menurut gua, ini mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi Apple Magic Mouse ini cukup worth it sih kalau kalian cocok dengan fitur gesture yang tadi dan perlu fitur smooth scrolling. Karena ya kalau udah coba ini pasti bakal susah buat beralih ke mouse lain karena udah nyaman banget. Oh ya, teman-teman juga bisa customize atau tambahin fitur tap dan gesture di Magic Mouse kalian pakai aplikasi Better Touch Tool. Jadi kalau gua tap 4 jari di Magic Mouse, gue bisa langsung minimize window yang ada di bawah kursor seperti ini. Next kita lanjut lagi ke mouse selanjutnya yang desainnya rada mirip seperti di Magic Mouse yang tipikal flat. Bahkan lebih flat lagi dari Magic Mouse, yaitu Logitech Pebble Mouse 2 M350S. Sebenarnya Logitech M350S ini lebih flat lagi sih, cuma bentuknya agak lebih tinggi di bagian belakang. Kalau ditanya nyaman atau enggak, menurut gue masih lebih nyaman bentuk kayak Magic Mouse sih, dibandingkan Pebble M350S ini. Ukurannya juga termasuk kecil, jadi buat teman-teman yang ukuran tangannya agak besar, mungkin bisa merasa agak kekecilan pakai mouse ini. Tapi ada kelebihannya juga dengan bentuk yang kecil kayak gini, yaitu ringan. Karena beratnya cuma 76 gram. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Dan karena bentuknya flat, jadi gampang ditaruh di tas. Mungkin plus minus dari Logitech Pebble M350S ini menurut gua adalah nggak ada battery built-in. Jadi harus pakai baterai A2 atau AA seperti ini. Kenapa gue bilang plus minus? Karena kalau misalnya baterainya habis, kalian tinggal langsung ganti baterainya aja, nggak harus dicas dulu. Tapi minusnya, kalian harus selalu siapin baterai cadangan. Jadi ya ada enak dan gak enaknya menggunakan mouse tanpa battery built-in seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang gue suka dari Logitech Pebble M350S. Pertama, silent click-nya beneran silent banget. Hampir nggak kedengeran suara kliknya. Terus bisa terhubung sampai 3 device. Nanti kalau mau ganti device lain, tinggal klik tombol easy switch yang ada di bawah mouse-nya aja. Lalu kalian juga bisa customize tombol klik scroll wheel-nya mau buat apa di aplikasi Logi Options Plus. Pilihan fiturnya ada banyak loh. Dan yang gue suka juga adalah baterainya awet banget. Baterai bawaannya ditulis bisa sampai 2 tahun. Kalau teman-teman sering pakai mouse ini tentu bakal lebih cepat habis juga. Tapi menurut gue tetap termasuk baterai yang awet banget karena hitungannya udah tahunan. Untuk harganya juga menurut gue worth it banget, sekitar 300 ribuan aja. Dan kalian bisa dapat mouse sebagus ini. Bisa terhubung ke beberapa device, baterainya awet banget, dan bentuknya juga compact. Buat teman-teman yang lagi cari mouse yang nggak terlalu mahal dan reliable, menurut gua Logitech Pebble M350S ini bisa jadi pertimbangan. Next kita lanjut lagi ke mouse selanjutnya, yaitu Logitech MX Master 3S. Gue pribadi udah pakai mouse ini selama kurang lebih 2 tahun terakhir, dan menurut gua mouse ini masih menjadi pilihan yang cocok banget buat kerja atau produktivitas. Kalau dari desainnya memang ukurannya cukup besar dibandingkan mouse pada umumnya, jadi mungkin bisa agak kurang cocok buat dimasukin ke tas laptop yang bukan backpack, karena bentuk dan ukurannya lumayan makan tempat. Tapi harus gue akui bentuk ergonomis kayak gini memang bikin nyaman banget sih selama pakai mouse ini. Bahkan buat waktu yang lama sekalipun. Bentuknya kayak pas gitu buat tangan gue dan nggak bikin pegel. Logitech MX Master 3S ini juga jadi mouse yang paling berat di antara semua mouse yang akan kita bahas di video kali ini. Karena beratnya 141 gram. Nah, kenapa gue bilang Logitech MX Master 3S ini bakal cocok banget buat produktivitas? Karena kalian bisa manfaatin banyak tombol yang ada di mouse ini. Ada extra horizontal scroll, forward dan backward button, thumb button, yang sekaligus bisa buat istirahatin jempol, tap button, dan setiap tombolnya ini bisa kalian customize juga di aplikasi Logi Options Plus. Terus kalian bisa manfaatin tombol-tombolnya ini nih berdasarkan aplikasi. Jadi konfigurasinya bisa beda-beda tergantung aplikasi yang lagi kalian gunakan. Dan kalian juga bisa ganti pointer speednya sampai 8000 dpi. Gue sendiri atur fitur di setiap tombolnya seperti ini, jadi gue bisa lakuin banyak hal cuma dari mouse ini aja. Baterainya juga termasuk awet, bisa digunakan hingga 70 hari, dan dari pengalaman gue paling cuma perlu dicas sebulan sekali aja. Terus juga ada fitur cas 1 menit dan bisa digunakan hingga 3 jam. Plus kalau misalnya pas mau pakai baterainya habis, teman-teman nggak usah khawatir karena kalian bisa pakai Logitech MX Master 3S ini sambil dicas. Fitur yang Magic Mouse nggak bisa. Logitech MX Master 3S ini juga bisa terhubung ke 3 device kalian. Kalau mau pindah antar device tinggal klik aja tombol yang ada di bawah mouse ini. Harga dari Logitech MX Master 3S ini di kisaran harga Magic Mouse sih, sekitar 1,5 jutaan. Tapi memang mouse ini tuh mouse buat kerja yang hampir perfect menurut gua. Mungkin minus yang agak terasa dari pengalaman gua pakai mouse ini tuh kalau scrolling di MacBook, itu patah-patahnya lumayan terasa. Walaupun di aplikasi Logi Options Plus ada fitur smooth scrolling, tapi tetap nggak gitu ngaruh.
Tapi ya overall menurut gue Logitech MX Master 3S ini merupakan salah satu mouse buat kerja terbaik yang pernah gue coba. Next kita lanjut lagi, mouse selanjutnya yang agak unik yaitu Logitech Lift. Jadi mouse ini punya desain yang ergonomis vertikal 57 derajat. Beda sendiri sama semua mouse lainnya di video ini yang horizontal. Nah, buat teman-teman yang penasaran nyaman atau enggak sih menggunakan mouse dengan konsep vertikal seperti ini, menurut gua awalnya terasa agak aneh sih karena nggak terbiasa. Tapi setelah beberapa hari, justru menurut gua Logitech Lift ini ternyata nyaman banget. Buat dipakai seharian juga nyaman. Tapi yang perlu diperhatikan menurut gua adalah konsep Logitech Lift ini sebenarnya buat user tangan kanan banget. Kalau kalian pakai mouse-nya di tangan kiri, penempatan tombolnya kurang pas gitu. Dan kalau teman-teman cek di website Logitech luar negeri, sebenarnya yang tipe Logitech Lift ini ada versi tangan kirinya, tapi kayaknya di Indonesia baru ada yang versi buat tangan kanan aja. Jadi buat teman-teman yang biasanya pakai mouse di tangan kiri dan pengen cobain Logitech Lift ini, kalian mungkin akan perlu pesan dari luar negeri. Selain itu, Logitech Lift ini juga bisa terhubung ke 3 device. Seperti mouse Logitech lainnya di video ini yang ada tombolnya di bagian bawah mouse-nya. Dan ngomong-ngomong soal tombol, selain klik kiri kanan, Logitech Lift ini juga ada tombol tengah dan tombol forward, backward di dekat thumb rest. Tombol-tombolnya ini juga bisa kalian customize fiturnya di aplikasi Logi Options Plus. Dan baterainya juga awet banget, bisa sampai 2 tahun. Untuk harga dari Logitech Lift ini juga nggak terlalu mahal, sekitar 800 ribuan. Dan buat teman-teman yang cari mouse-nya yang nyaman, Logitech Lift ini bisa jadi pertimbangan. Menurut gua poin plus paling besar dari mouse ini adalah ya nyaman sih. Walaupun memang secara fitur nggak ada beda gimana, tapi pas dipakai ternyata nyaman banget. Next, ini ada mouse yang sebenarnya masuk kategori gaming sih. Tapi setelah gue coba mouse ini, ternyata banyak hal yang menarik. Mouse-nya adalah Keychron M3 Mini 4K. Secara desain sebenarnya kayak mouse biasa aja, tapi bentuk kayak gini memang bentuk yang nyaman karena udah standar lah seperti ini. Tapi yang bikin nyaman menurut gue adalah ringan banget. Karena beratnya cuma 55 gram aja, yang artinya lebih ringan dari Logitech Pebble M350S tadi. Dan Keychron M3 Mini ini juga jadi mouse paling ringan di antara semua mouse yang kita bahas di video kali ini. Tapi di satu sisi, karena paling ringan, mouse ini juga jadi yang terasa paling kurang premium. Karena ringan banget dan feel plastiknya juga terasa banget. Terus yang gue suka juga adalah kliknya enak banget. Nggak ada silent click sih, tapi kalau kalian klik berkali-kali tuh enak banget, terasa empuk kliknya. Termasuk pas main games yang banyak klik mouse-nya, itu juga bakal bikin pengalaman pakai mouse ini jadi lebih nyaman. Oh ya, tombol-tombolnya ini juga bisa kalian customize di aplikasi Keychron Engine, termasuk mau atur sensitivitas, polling rate, itu juga bisa diatur dari aplikasi ini, atau dari tombol switch yang ada di bagian bawah mouse-nya. Secara spesifikasi, sebenarnya mouse ini juga OP banget buat sehari-hari. Sensitivitasnya bisa sampai 26.000 dpi, terus konektivitasnya juga bisa 2,4 GHz wireless, dan polling rate-nya bisa sampai 4.000 Hz. Tapi kalau mau pakai polling rate yang 4.000 Hz, kalian juga harus menggunakan mouse-nya secara wireless. Dan sambil menggunakan 4K wireless receiver yang bentuknya kayak keyboard ini. Tentu saja spesifikasi kayak gini bisa kalian manfaatkan kalau dipakai buat gaming, bisa dapat low latency, lebih akurat, lebih responsif. Tapi kalau buat sehari-hari untuk kerjaan, mouse ini bisa jadi pilihan yang bagus. Sama kayak laptop atau smartphone yang spesifikasinya buat gaming, walaupun kalian nggak pakai buat main games, kalian bisa tetap menikmati benefit dari spesifikasi tinggi buat gaming. Dan tentu saja baterainya juga nggak seawet yang lain, cuma up to 135 jam, itu kalau polling rate-nya di 1000 Hz aja. Kalau lebih tinggi lagi, pasti bakal lebih boros baterai. Untuk harga dari Keychron M3 Mini 4K ini, harganya $69 atau sekitar 1,3 juta rupiah. Overall ini mouse yang bagus, performanya tidak diragukan, kliknya bagus, cepet, responsif, low latency. Walaupun nggak dipakai buat gaming, tapi menurut gue masih termasuk mouse yang oke banget buat dipakai sehari-hari. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih bunyi klik dari setiap mouse ini, gue juga udah rekamin buat kalian. Oke, itu dia 5 rekomendasi mouse buat Mac atau MacBook kalian yang menurut gua bagus dan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang lagi cari mouse. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Mouse mana yang menurut kalian merupakan pilihan yang paling bagus? Atau kalau misalnya ada rekomendasi mouse lain yang juga nggak kalah bagus, boleh banget buat ditambahin lagi di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!